Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita alangkah baiknya untuk berdoa dulu supaya apa yang akan kita pelajari itu mudah dipahami dan bisa diterima oleh kita. David, dipimpin doa. Bapak perhatian semuanya, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu absen dulu ya. David, angkat tangan. Peter, Hendra. Cuma Toher yang nggak masuk. Ya. Masih ingat pelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa, anak? Sumber daya. Itu kan beda pelajaran, beda guru. Yang pelajaran yang guru tentang apa? Sosial. Ada masih ingat apa sih norma sosial itu? Saya Bu. Ya, apa Ijah? Norma sosial adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Ijah. Jadi norma sosial itu adalah suatu aturan atau pedoman yang berlaku di masyarakat. Harus diingat ya. Pinter. Lah, untuk sekarang kita akan belajar tentang masalah sosial. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita itu supaya dapat memahami tentang pengertian masalah sosial. Apa sih masalah sosial itu ya? Kemudian supaya memahami bentuk dan penyebab masalah sosial, bentuk-bentuknya seperti apa ya. Kemudian juga dapat menentukan solusi dari masalah sosial, dan yang terakhir itu kalian dapat menyajikan hasil diskusi tentang masalah sosial. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Harus semangat ya. Jadi setiap kita memulai belajar itu harus kita tata dulu niat kita ya, harus semangat supaya kita dapat menjadi orang yang sukses. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian itu melihat orang bertengkar? Atau ada salah satu dari kalian yang sering bertengkar? Saya Bu. Kenapa? Dan nilainya dong. Nah, itu contoh dari masalah sosial ya. Ini ada 3 video ya, simak terlebih dahulu. Kira-kira dari yang kalian lihat tadi, kenapa semua itu bisa terjadi? Karena kurangnya lapangan pekerjaan Bu. Karena kurangnya lapangan pekerjaan. Dapat hadiah. Ada yang bisa lagi? Saya Bu. Apa? Edukasi terhadap muda-mudi. Kurangnya edukasi terhadap Itu muda-mudi. kan Bu. Ya, bisa. Tepuk tangan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian masalah sosial ya. Masalah sosial adalah kondisi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma serta merugikan banyak orang. Seperti video tadi, apakah itu merugikan banyak orang? Tentu ya. Karena apa? Karena ketika terjadi tawuran itu akan berdampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya. Mereka akan resah ya, akan bingung gimana nanti kalau dampaknya terkena saya, bisa saja melukai orang yang tidak bersalah. Ya, itu sudah keluar dari norma sosial. Maka hal tersebut dinamakan masalah sosial. Sampai di sini paham? Kira-kira di sini yang pernah bertengkar itu gara-gara apa? Kalau yang cewek, bentar dulu. Kalau yang cewek ada yang sering bertengkar? Ada yang pintar. Tepuk tangan. Ya, kita apa? Nanti kalau bisa.
Orang. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan norma. Kalau sudah tawuran seperti tadi, apakah itu sesuai dengan norma sosial? Tidak. Karena apa? Merugikan banyak orang. Karena merugikan banyak orang. Sudah apa? Merusak kedamaian di masyarakat ya. Terus contoh lagi, anak bolos sekolah dan juga melanggar aturan sekolah. Itu juga contoh dari masalah sosial. Di sini ada yang sering bolos. Siapa? Jangan sampai ada ya. Ada. Mulai sekarang jangan sampai ada yang bolos sekolah. Itu termasuk dari masalah sosial. Ingat ya. Terus ciri-ciri yang ketiga itu terjadi di masyarakat. Jadi kalau namanya masalah sosial itu masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian ciri-cirinya juga bersifat kompleks. Biasanya masalah-masalah sosial yang terjadi itu bersifat kompleks. Kenapa? Karena faktor-faktor penyebabnya itu bukan hanya satu. Contohnya tawuran. Ya, itu terjadi karena awalnya saling mengejek, kemudian akhirnya punya balas dendam, punya rasa mangkel ya, atau karena iri, akhirnya saling mengejek, saling menghina, maka itu juga faktor penyebabnya dan bersifat kompleks ya ciri-cirinya. Kemudian ciri yang terakhir itu menimbulkan keresahan. Jadi jangan sampai anak-anaknya guru yang tertib dan ganteng ini menjadi penyebab masalah sosial. Sekarang ini ada faktor penyebab. Ya, faktor penyebabnya itu ada 5. Ada 4. Yang pertama itu faktor ekonomi. Kalau dari faktor ekonomi kira-kira dapat menimbulkan masalah sosial seperti apa? Mau tahan dulu. Kemiskinan, ya. Ya, Bu. Ya, itu karena faktor ekonomi. Yang kedua, faktor budaya. Kenapa? Karena dari lingkungan kita kebiasaan yang kurang baik itu juga menjadi pemicu terjadinya masalah sosial. Yang terakhir, faktor psikologis yang mentalnya itu down ya. Akhirnya dia mudah dibully, tidak bisa membela dirinya sendiri atau emosinya tidak stabil ya. Cuma dikena senggol dikit sama temennya langsung bacok. Iya, itu faktornya berarti termasuk faktor psikologis. Sampai di sini paham anak-anak? Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Ini ya bentuk-bentuk masalah sosial. Sudah di spill lagi di video di depan. Ini contohnya ada kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan kenakalan remaja. Seperti kalian ini jangan sampai termasuk ke dalam masalah kenakalan remaja. Apa ada yang seperti di foto kenakalan remaja? Jangan sampai ya. Semoga saya nak buat lagi ya. Enggak. Kira-kira kalau semua itu dibiarkan, apa yang akan terjadi? Kenapa tidak tenang? Hidup tidak tenang, gitu. Terus tidak ada kedamaian. Ini kalau hal itu dibiarkan, maka akan menimbulkan kriminalitas yang meningkat ya. Kemudian masyarakatnya tidak aman, betul katanya Mbak Fitri tadi, dan juga akan menimbulkan perpecahan serta menghambat pembangunan.
Sudah ya, ibu baca ya. Sudah siap? Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berasal dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas yang sudah diberikan. Yang pertama, apa yang terjadi dalam adegan Tauratani. Yang terjadi adalah kesalahpahaman bahwa si David dan si Eli tadi itu tidak mengerti apa yang diinginkan si David dan apa yang dimaksud si Eli karena tidak adanya diskusi di situ. Terus siapa yang terlibat dalam Taurat tadi? Tadi itu ada David sebagai orang yang mencari masalah, terus ada Eli yang terkena masalah dan ada Verda yang menjadi provokator. Nah, apa yang menyebabkan Taurat tadi? Yang menyebabkan adalah karena si David ini ingin mengambil hak yang bukan miliknya. Sedangkan Erik tidak mau memberikannya gitu. Akhirnya terjadilah konflik atau Taurat tadi. Nah, solusinya adalah lebih baik ngomong dengan baik-baik dengan nada yang rendah sehingga bisa dipahami oleh temannya apa yang dimaksud gitu. Terus ketika ingin sesuatu itu lebih baik didiskusikan terlebih dahulu. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya karena pelajaran kita sudah selesai, Ibu ingin tanya apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Selain ilmu barokah, saya juga mendapatkan pandangan bagaimana kita menjaga pertemanan kita dan juga bagaimana kita bersikap di masyarakat agar tidak terjadi kericuhan di masyarakat. Tepuk tangan untuk Verda. Ada lagi? Jadi kesimpulannya ya, masalah sosial itu segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma atau aturan sosial yang menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Nah, di sini paham anak-anak? Ya. Selanjutnya, ini pertanyaan. Siapa yang bisa angkat? Kita sudah tadi jawab. Yang tidak, mana yang termasuk masalah sosial dari ketiga gambar itu? Paling kanan, Bu. Yang nomor 3, apa yang satu? Ketiga. Yang nomor 3, coba kita lihat apa betul ya. 1, 2, 3. Mau coba? Mau hadiah yang nomor berapa? Yang tengah. Yang tengah. Kita lihat apa isi hadiahnya. 1, 2, 3. Tinggal satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir, angkat tangan. Siapa? Mbak Nida. Yang termasuk faktor penyebab masalah sosial adalah Perubahan budaya. perubahan budaya. Yakin? Ya, benar. Yakin? Coba kita lihat. Survei membuktikan. Dua besar dulu, Bu. Oh iya, lupa. Mau hadiah yang berapa?
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita menutup dengan pembacaan doa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bermanfaat. Al-Fatihah. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi